Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya gereja kita, Gereja Sat Mahasiswa Loba. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdiri bersama-sama dan kita mau datang kepada Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Carilah Tuhan selama ia pernah ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Pertolongan kita di dalam ibadah saat ini datang dari Tuhan, Khalik langit dan bumi, dan salam sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus Sang Bapa Gereja, serta dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita. Sementara kita sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Suatu kesempatan yang indah yang diberikan Tuhan, kalau sampai saat ini kita boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Mari persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan segala rencana-Mu adalah baik bagi kami. Haleluya. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang
rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu segala rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua oleh berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau izinkan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati hari ini, untuk kami boleh Tuhan menikmati betapa besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan-Mu atas kami. Kami bersyukur Bapa, segala yang terbaik dari-Mu telah kami terima Tuhan. Dan saat ini Bapa, hati kami rindu untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi ibadah kami saat ini Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan penuh puji-pujian. Kita mau menaikkan puji-pujian bagi Dia, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbang Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Biarlah anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan bagi kehidupan kami. Kita akan terus memuji Tuhan oleh sebab kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan tiada berkesudah kasih-Mu, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang baik, bahkan teramat baik bagi kita. Bapak saudara, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sebentar Bapa, kami jemaat-Mu akan mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh berkenan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami sampaikan persembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan buat Tuhan. Kerinduanku memuliakan-Mu.
kami Tuhan memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Marilah kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita tahu Tuhan selalu akan menolong dan menjagai kita. Bahkan selai di rambut kita tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Karena Tuhan selalu sanggup untuk menolong dan menjagai setiap kita, memelihara hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, Tuhan yang sanggup mengenyangkan hidup kami, dan Tuhan yang senantiasa peduli kepada setiap orang yang percaya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah pada Tuhan, dan terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan membangun kehidupan kami, kiranya firman-Mu yang akan mendidik mengajar kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sanggup senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh memberkati kami semua. Kami serahkan waktu, ruangan, tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita bersuka cita. Hanya oleh karena rahmat dan anugerahnya kita boleh tetap sehat, tetap kuat, dan menjalani kehidupan di tengah situasi kondisi yang tidak pasti. Nah, jemaat yang terkasih oleh Tuhan, ketika seseorang atau manusia diizinkan oleh Tuhan hidup dalam situasi kondisi yang tidak pasti, maka kita harus mengambil sebuah keputusan yang bijak, yaitu membiarkan hidup kita dikuasai keadaan atau belajar menguasai diri mengatasi keadaan. Sebab ada dua akibat yang berbeda. Ketika kita membiarkan kita hidup dikuasai oleh keadaan, maka kita menjadi orang yang akan terombang-ambing, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami keadaan yang semakin memburuk, bahkan bisa menghancurkan kita. Tetapi manakala kita berani mengambil sebuah keputusan untuk belajar menguasai diri, maka kita pun juga bisa menguasai keadaan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, orang yang bijak, sekalipun kita hidup dalam keadaan yang tidak pasti, tetapi kita harus belajar menguasai diri untuk bertahan dan mengalahkan kondisi yang terjadi. Nah, kesempatan yang indah ini saya ingin mengajak kita sekalian belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu nasihat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Kita mau belajar dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu hidup mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, jemaat yang terkasih oleh Tuhan, nas yang kita baca saat ini adalah yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di sana Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka belajar bagaimana mereka bisa hidup menjadi pribadi-pribadi yang bisa mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka bisa mempersembahkan hidupnya jadi persembahan
yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu semua, menurut pemandangan Rasul Paulus, itu adalah ibadah yang sejati. Ada banyak liturgi ibadah yang diciptakan oleh manusia untuk membuat ibadah itu menjadi megah, menjadi suasana yang indah dan meriah. Tetapi kembali lagi bahwa itu semua bisa dibuat oleh manusia, tetapi tidak menjadi ibadah yang sejati ketika orang itu tidak mempersembahkan, tidak menyerahkan, tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Rasul berkata kepada setiap orang yang ada di antaramu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan, saat ini kita mungkin dibawa pada situasi kondisi yang tidak pasti. Kehidupan kita dibawa pada pikiran-pikiran yang mungkin ada pikiran kekhawatiran, pikiran ketakutan, pikiran masa bodoh, pikiran yang bingung, kalau dan sebagainya. Melihat kondisi pandemi yang ada di negeri kita bisa melihat berapa banyak korban, baik yang sakit maupun yang harus meninggal. Kita mungkin sekarang ini mengalami kondisi yang tidak pasti. Kita mengalami kondisi yang sangat mengerikan karena kita sudah tidak bisa hidup bersosialisasi dengan aman, dengan santai, dengan nyaman, dan kita tidak bisa bersendau-gurau, bercanda seperti waktu-waktu sebelum pandemi ini. Ruang hidup kita dibatasi. Ruang hidup kita selalu di bawah pikiran nanti kalau saya kena atau saya yang menularkan dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Rasul Paulus menasihati kepada kita bahwa ketika kita tidak bisa memahami situasi kondisi yang terjadi saat ini, maka ada dua perkara yang Rasul Paulus boleh ajaran kepada kita. Yang pertama adalah kiranya kita tidak memikirkan hal yang lebih tinggi daripada apa yang dapat kita pikirkan. Nah, pertanyaannya adalah pikiran-pikiran yang bagaimana? Pikiran-pikiran yang bisa membuat kita merasakan kenyamanan akan kehidupan ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang Tuhan, hal yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar merasakan anugerah dan berkat Tuhan dan kita terjaga dari ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan adalah kita bisa melihat dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 8 dikatakan bahwa akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, pikiran kita harus diarahkan, harus difokuskan kepada pikiran-pikiran yang positif, pikiran yang membangun, pikiran yang menghadirkan bahwa kehidupan kita bisa melakukan sesuatu yang berdampak kebaikan bagi diri kita maupun orang lain. Rasul Paulus selalu menasihatkan kepada kita bahwa kita harus belajar memikirkan apa yang patut dipuji. Artinya sebuah tindakan, sebuah pemikiran, sebuah perkataan yang membuat orang mengakui, menghormati, menghargai akan apa yang kita pikirkan. Rasul Paulus juga mengajar kepada kita bahwa kita harus belajar memikirkan apa yang disebut dengan kebajikan. Nah, dikatakan di sana bahwa kebajikan itu mengandung sebuah kebenaran, mengandung sebuah kemuliaan, mengandung sebuah keadilan, hal yang suci dan yang manis dan yang sedap didengar. Itulah bagian dari kehidupan, yaitu kebajikan. Sebuah tindakan, sebuah langkah yang kita lakukan, yang kita hadirkan, yang kita boleh kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Saat ini mungkin ada banyak orang mengalami ketakutan bahwa ya situasi orang terpapar sangat-sangat buruk kondisinya. Bagaimana kita hadir memberikan sebuah nasihat, pengalaman pribadi, bagaimana orang terpapar, bagaimana orang bisa bertahan atas kehidupan yang
dijalaninya. Kita memberikan sebuah nasihat-nasihat yang membuat orang menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi tidak kalut, tidak takut, dan akhirnya mendatangkan kerugian yang besar dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan, kembali lagi, apa yang disebut dengan kebajikan dan apa yang patut dipuji, itulah menjadi pikiran kita. Yang kedua, Rasul Paulus menekankan kepada kita bahwa pikiran-pikiran kita harus kita arahkan kepada perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Dalam Kolose pasal 3 ayat 2, di sana dikatakan demikian bahwa apabila sebagai orang Kristen belajar memfokuskan pikirannya kepada yang di atas. Apa itu yang di atas? Yang di atas bisa berbicara tentang pribadi Tuhan, yang di atas bisa berbicara tentang kerajaan Tuhan, yang di atas adalah tentang firman Tuhan yang datang dari atas, yang datang dari surga. Sehingga hidup kita arahkan pada kehidupan yang bersifat rohani, yang punya hubungan khusus spesial dengan Tuhan. Maka kita akan memiliki sebuah pengharapan dan kekuatan iman yang luar biasa. Tetapi manakala kita belajar untuk memikirkan yang di bumi. Nah, apa yang di bumi Bapak Ibu? Yaitu kehidupan manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia? Apa yang terjadi dalam kondisi alam semesta yang ada di sekitar kita? Semuanya bisa mendatangkan ketakutan, semuanya bisa mendatangkan kekalutan, bahkan kengerian. Tetapi kalau kita belajar mengarahkan perkara-perkara yang di atas, yaitu pribadi Tuhan, yang berakar pada iman, pengharapan, dan kasih serta kehidupan yang dipercayakan kepada Tuhan, maka kita bisa mengatasi perkara-perkara yang ada di bumi. Selanjutnya Bapak Ibu, pikiran apa yang bisa harus kita lakukan? Yang berikutnya adalah dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6-4 dikatakan bahwa supaya kami dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini berkaitan dengan apa? Ada ketidakpuasan orang-orang Kristen daripada non-Yahudi yang merasa tidak diperhatikan. Maka sebagai seorang rasul yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengajar firman Tuhan kepada mereka, maka Rasul memilih beberapa orang untuk difokuskan, diarahkan, ditetapkan sebagai orang yang ambil bagian dalam pelayanan diakonia. Ketika ada orang-orang yang bertindak, memberi jabatan, tanggung jawab melayani diakonia, maka Rasul Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain bisa memfokuskan diri dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Itu bagi orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki pikiran yang sesuai dengan pikiran Tuhan? Maka dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23 dikatakan bahwa kita harus belajar menyerahkan diri supaya roh dan pikiran kita diperbarui oleh Tuhan. Dan kita harus belajar untuk hidup bersama dan menaruh pikiran, perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Itu langkah-langkah bagaimana kita bisa mengelola pikiran yang tidak melampaui akal kita, yang tidak melampaui kemampuan daya pikir kita. Tetapi apa yang patut dipikirkan adalah ketika orang belajar untuk memikirkan apa yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, yang di dalamnya adalah ada kebenaran, ada kemuliaan, ada keadilan, ada hidup suci, dan apa yang manis dan sedap didengar. Yang kedua, orang bisa mengelola pikiran dengan baik adalah ketika orang belajar memikirkan sesuatu yang datang dari atas, yaitu dari Tuhan. Berikutnya, kita harus belajar memfokuskan bagian tanggung jawab pelayanan kita. Berikutnya, dikatakan kita harus selalu menyerahkan hidup kita supaya roh dan pikiran kita diperbarui oleh Tuhan. Maka kita akan jadi orang-orang yang bisa memiliki pikiran yang bijak. Dan yang terakhir dikatakan bahwa hendaklah kamu
dalam hidupmu bersama sebagai persekutuan orang-orang percaya, kita harus belajar menaruh pikiran, perasaan kepada Kristus. Sebab Kristus menjadi sebuah teladan pribadi manusia yang tidak pernah memikirkan sesuatu yang di luar tanggung jawab tugas yang dipercayakan oleh Allah Bapa. Pikirannya tidak tertuju pada diri sendiri, tetapi pikirannya hanya kepada tanggung jawab untuk menyelamatkan umat manusia. Dan berbahagialah kita Bapak Ibu, manakala kita menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Kita bisa menanggapi pikiran Kristus yang selalu diarahkan kepada manusia yang berdosa, yang tidak mampu mengatasi dosa-dosa itu, dan hanya melalui iman kepada Kristus orang bisa diselamatkan. Ini yang pertama Bapak. Yang kedua, mari kita cepat saja kita mau melihat bahwa apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus supaya kita menjadi orang-orang bisa mempercepat hidup, bisa menguasai diri menghadapi situasi kondisi yang tidak bisa kita atasi. Nah, yang kedua di sana dikatakan bahwa supaya kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, apabila kita mau belajar menguasai diri, tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan manusia. Tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan akal dan pikiran kita. Kita bisa menguasai diri manakala kita memiliki iman yang benar kepada Kristus, iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita perhatikan dalam Ibrani pasal 11 Bapak Ibu, bahwa manusia hidup tidak mungkin berkenan kepada Allah kalau orang itu tidak memiliki iman. Kalau orang tidak punya iman kepada Tuhan, maka hidupnya, maka segala sesuatu yang dilakukan dan dipikirkan, yang diperbuat semuanya tidak akan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang 9 sampai 32 sana dikatakan bahwa ada pahlawan-pahlawan iman, ya, yang Tuhan percayakan kadar iman, tanggung jawab kehidupan seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Musa, seperti Yusuf. Semuanya punya tanggung jawab dan punya kualitas iman yang berbeda-beda. Tetapi intinya adalah semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan terfokus kepada sebuah tindakan iman yang diarahkan, yang dipercayakan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, mari kita belajar seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Ada beberapa nasihat mengenai bagaimana kita bisa menguasai diri. Yang pertama adalah bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu menguasai diri dari segi hawa nafsu. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 9 dikatakan bahwa tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, ini yang pertama. Setiap pribadi mungkin punya kadar nafsu yang berbeda-beda. Oleh itu, daripada orang itu terjebak dalam dosa, maka dikatakan di sana lebih baik mereka itu kawin atau menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang yang dipercayakan dalam pelayanan, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 13 sana dikatakan bahwa sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, itu hal dalam untuk kepentingan kamu. Nah, sebagai orang yang dipercayakan dalam pelayanan, penguasaan diri menjadi sebuah tanggung jawab, sebuah tugas yang harus dikerjakan dengan kekuatan iman. Karena dalam Galatia sana dikatakan bahwa penguasaan diri adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, adalah buah-buah Roh Kudus yang memungkinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga Roh bekerja dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya adalah kita bisa menguasai diri. Bahkan dalam Titus pasal 1:8 bahwa syarat untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, mereka harus dapat menguasai diri. Orang yang dapat menguasai diri
akan bisa menguasai situasi dan keadaan. Bahkan di dalam Amsal pasal yang ke-6, 16 ayat 32 dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Nah, ini sebuah gambaran yang diungkapkan oleh oleh Salomo, bahwasanya orang yang bisa menguasai diri, tidak terjebak dalam situasi kondisi yang menghancurkan dan menghancurkan hidupnya, adalah orang yang bisa menguasai sebuah kota, orang yang bisa memenangkan pertempuran dalam merebut sebuah kota. Artinya punya kemampuan yang besar untuk mengendalikan diri dan mengendalikan orang-orang prajuritnya, dan bisa mengendalikan keadaan, bisa mengendalikan musuhnya, sehingga orang itu bisa menjadi pemenang dan sebagai pahlawan. Dan gambaran yang kedua, bahwa orang-orang yang bisa menguasai diri itu digambarkan seperti seorang yang terlibat dalam sebuah pertandingan. 1 Korintus pasal 9:25 dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih Tuhan, kita bisa membawa gambaran orang yang menguasai diri adalah seperti pribadi yang terlibat atau ikut sebuah pertandingan. Seorang atlet apabila tidak bisa menguasai dirinya, maka dia bisa melanggar aturan. Dia bisa melakukan suatu tindakan yang merugikan dirinya. Dan ketika dia terpancing oleh situasi lawan yang mungkin lebih hebat dari dirinya, tidak menutup kemungkinan orang itu bisa berbuat sesuatu yang sangat merugikan dirinya. Maka seorang atlet yang hebat adalah atlet yang bisa menguasai diri. Bukan kemenangan yang diraihnya, tetapi penguasaan diri dengan aturan, dengan tindakan, dan mengikuti pola pertandingan yang tepat. Itulah sebuah penguasaan diri yang baik. Masalah hasil menang dan tidak, itu tidak ditentukan oleh diri, tapi banyak hal yang bisa mempengaruhi kita bisa menang itu. Maka dikatakan di sana bahwa kita bisa menguasai diri Bapak Ibu dan saudara Tuhan, maka dikatakan bahwa kita akan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Artinya orang yang bisa menguasai dirinya untuk terjebak dalam dosa, tidak terjebak dalam tindakan yang tidak baik, adalah orang-orang yang akan meraih mahkota abadi. Artinya orang itu akan menikmati hadiah yang luar biasa. Jerih payah usaha sebuah penguasaan diri yang berdasarkan pada iman kepada Tuhan, maka menghasilkan sebuah anugerah berkat kehidupan, yaitu mahkota yang abadi yang disediakan Tuhan kepada orang yang menguasai diri menurut kadar iman yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita, membangun hidup kita supaya kita tetap kuat, tidak goyah oleh keadaan, tetapi kita bisa menguasai diri dan bisa menguasai keadaan kita, sehingga kita menjadi pemenang dan kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kita berdoa, mengucap syukur untuk firman yang kita terima pada saat ini, dan biarlah firman ini menjadi sebuah rema, menjadi sebuah anugerah berkat dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang mendorong kepada kami untuk kami jadi orang-orang, ya Tuhan, tidak memberikan sesuatu yang tidak pasti, yang jauh dari kemampuan pikiran kami. Tetapi kami biarlah belajar saat ini berpikir sedemikian rupa, yaitu pikiran-pikiran yang tertuju kepada pribadi Allah, pikiran-pikiran yang kami arahkan kepada kebajikan dan yang patut dipuji. Kami boleh menyerahkan diri untuk dibarui roh dan pikiran kami. Kami bisa berpikir seperti Kristus,
yang pikirannya dan perasaannya untuk kebaikan umat manusia berdosa. Tuhan, saat ini kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengajar kami bahwa kami harus menguasai diri menurut kadar iman yang kami terima dari Tuhan. Biarlah iman kami menjadi sebuah landasan kebenaran hidup kami untuk kami bisa menguasai diri kami, mengatasi situasi, mengatasi orang-orang sekitar kami, bahkan kondisi pandemi yang membuat kami mungkin takut, gentar. Tetapi kami percaya dengan menguasai diri berdasarkan iman yang benar kepada Tuhan, maka kami akan menemukan kenyamanan dan kehidupan yang baru dalam Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh memberkati setiap pribadi yang mendengar, yang menerima dengan berkat-berkat rohani. Kami serahkan ibadah kami dalam pimpinan Tuhan, dan kami berdoa ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, pada kesempatan ini kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita menyatakan pengakuan rasuli sebagai pengakuan orang percaya pada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan om, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebahagiaan tubuh, serta hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, pada kesempatan berbahagia ini, izinkan kami, majelis dan Gembala Jemaat Gereja Semasi Lobak, ingin mengucapkan selamat berbahagia ulang tahun kepada beberapa jemaat. Yang pertama adalah Ibu Ismanto atau Bu Sarah Suparti, tanggal 1 Juli, dan yang kedua adalah Ibu Ruda Mayanti, tanggal berapa Bu? 13 ya, tanggal 13 Juli, dan yang ketiga adalah Ibu Emi ya, yang nanti akan tanggal 15 ya, tanggal 15 Juli ya. Kiranya ketiga anak-anak Tuhan ini diberkati kesehatan oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan, dan senantiasa hidup takut akan Tuhan. Nah, pada kesempatan berbahagia ini Bapak Ibu, walaupun dalam suasana ibadah yang sederhana, izinkan kami ingin juga merayakan sukacita, yaitu ulang tahun gereja kita yang ke-21. Ya, ini saya mohon Pak Yuel dan Pak Aji bisa, atau mungkin bisa dengan sederhana, mungkin bisa dibantu untuk menyalakan lilin ya, sebagai tanda syukur. Haleluya. Bisa mejanya bisa dibawa. Mejanya di sini. Ya, kita syukur Bapak Ibu. Ayo tetap di sini karena perwakilan majelis. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam suasana kesederhanaan, dalam suasana mungkin pandemi, kita tetap bisa merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-21. Ya, nanti kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati gereja kita, Tuhan memberkati jemaat Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan, situasi kondisi yang ada di sekitar kita ini. Mari Pak Yuel bisa untuk meniup lilinnya. Ya.
1, 2, 3. Happy birthday, happy birthday, dear Loba. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Loba. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, baik, pada kesempatan indah ini saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Nanti Pak Yoel bisa berdoa untuk gereja kita dengan bertambah usia semakin jadi berkat bagi dunia. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan supaya boleh diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan boleh menolong jemaat Loba untuk semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama kami ingat untuk Ibu Suparti Tuhan atau Ibu Ismanto. Dengan bertambah usia hamba-Mu semakin menjadi pribadi yang boleh jadi hamba yang mengasihi Tuhan, yang mulai dalam pekerjaan dunia pendidikan bersama dengan suami dan anak-anak dan cucu menantu. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, dan Tuhan jaga. Berkati juga untuk Ibu Ruda Mayanti, dengan bertambah usia hamba-Mu semakin memahami kebaikan Tuhan, memahami karunia Tuhan, dan bersama dengan suami dan anak yang boleh belajar melayani Tuhan, mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Kami juga ingat untuk Ibu Emi yang juga bertambah usia. Kau berkati bersama dengan suami dan anak-anak cucu menantu. Biarlah hamba-Mu juga semakin bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami sekali lagi mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah berkat yang boleh Engkau berikan kepada 3 hamba-Mu. Mungkin yang lain yang tidak kami sebut dalam doa ini, yang berulang tahun kami juga berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan limpahkan karunia sejahtera, berkat kehidupan kepada hamba-hamba-Mu yang berulang tahun. Mari Pak Yoel berdoa untuk gereja kita. Kami juga bersyukur Tuhan buat gereja yang kami kasihi, kami cintai, Gereja Isa Al-Masih Loba. Biarlah Tuhan di usia yang ke-21 ini, gereja kami akan terus bertumbuh, akan terus Tuhan berkati di dalamnya. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di dalam gereja kami ini Tuhan. Baik itu hamba-Mu sebagai gembala jemaat, majelis, bahkan pengurus seksi-seksi yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang ada. Tuhan akan terus ikat dalam satu kasih Tuhan. Amin. Sehingga dengan gereja kami ini ada Tuhan, kami akan bertumbuh di dalam Engkau sampai pada akhir zaman. Yes. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa pandemi ini mungkin kesulitan demi kesulitan Tuhan. Yes. Pergumulan demi pergumulan boleh kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya kami mau tetap terus memandang Engkau Tuhan. Amin. Sebagai juru selamat, sebagai penolong. Engkau Allah yang menolong dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya Tuhan, yang ada di gereja kami, semua baik itu pengurus, gembala, bahkan jemaat, semua yang ada di sekitar wilayah gereja kami, yang ada di dekat maupun yang ada di jauh Tuhan, yang masih anak-anak, dewasa maupun manula Tuhan. Engkau Allah yang sanggup untuk memberikan anugerah, kesehatan, kekuatan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang boleh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja kami ini di usia yang ke-21 ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dengan berjalannya waktu gereja kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan, pada kesempatan berbahagia ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada pengumuman dari Pak ya, kita dengan ibadah online dan ibadah remaja. Ya, sehubungan dengan masih dalam pandemi atau PPKM yang pemerintah boleh anjurkan, jadi untuk kegiatan ibadah sementara waktu kita bisa secara online, belum bisa secara tatap muka atau secara langsung. Namun gereja kita mengadakan ibadah secara streaming lewat ibadah YouTube ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa bisa lihat di YouTube lewat link yang akan dibagikan pada hari Sabtu malam atau Minggu pagi di grup GIA Lobak. Nah, jadi seperti itu kegiatan gereja kita untuk sementara waktu. Dan untuk PRBK juga ibadahnya lewat Zoom. Jadi bagi pemuda dan remaja, Bapak Ibu yang punya anak-anak di usia remaja, mari kita akan terus dorong mereka untuk mengikuti ibadah lewat Zoom. Nah, saya kira itu, dan terus jaga protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih dalam masa pandemi, terus ikuti anjuran pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Itu saja yang kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, yang ini yang terakhir berkaitan dengan persembahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, bisa melalui yang pertama, Bapak Ibu bisa datang ke gereja. Di sana sudah kami sediakan kotak, sehingga Bapak Ibu bisa datang memberikan persembahan. Yang kedua, bisa melalui Bapak Ibu menyerahkan kepada kelompok wilayah di wilayah Sendang Mulyo dan sekitarnya itu Bu Selmi, yang wilayah ini Baludor Kejembangan itu Bu Juarsih, dan untuk wilayah Sawi dan sekitarnya Sendang Nuwo itu Ibu Rudamayanti. Dan apabila Bapak Ibu juga mungkin mengalami kesulitan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa transfer ya, bisa transfer kepada rekening saya, yaitu Bank BRI. Nanti akan ditulis di link ibadah itu. Yang kedua, atas nama Ibu Yanuari, yaitu link BCA. Nah, nanti di sana akan dituliskan, nanti Bapak Ibu bisa mencatat, Bapak Ibu bisa mengirimkan, dan tolong apabila mengirimkan persembahan melalui rekening bank, berkenan untuk memberikan sebuah bukti transfer ya, bukti pengiriman, sehingga nanti bisa kami cek dan kami bisa lihat dan kami bisa ambil untuk kita serahkan kepada gereja kita. Nah, sekali lagi ini hanya untuk berkaitan dengan rekening itu. Ini adalah salah satu cara untuk menolong Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa menggunakan dua acara tersebut, bisa ditransfer. Nah, apabila mungkin butuh ya lebih jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Ya, nomor yang ada di Warta Jemaat itu bisa dihubungi, nomor saya atau nomor Ibu Saryanari atau nomornya Pak Yuel. Nanti bisa sama-sama minta penjelasan berkaitan dengan cara kita memberikan persembahan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa sekali lagi, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dan nanti saya akan
memberkati kita sekalian. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, dan penyertaan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh tetap sehat, tetap kuat dalam lindungan Tuhan atas pandemi yang ada di sekitar kami. Kami juga serahkan jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga serahkan anak-anak-Mu yang sekolah, yang belajar Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka jalan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Kami bersyukur, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini Tuhan. Hamba-Mu yang melayani firman Tuhan, song leader, singers, pemain musik, petugas multimedia, semua yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati. Sehingga tidak satupun jemaat yang Engkau lalaikan, tetapi Engkau pelihara, Engkau berkati dengan luar biasa. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada kesempatan saat ini. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, mari kita akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.